Perkenalkan, saya Bintang Muhammad Harsya. Saya dari program studi bisnis digital dan saya dari kelompok 5. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil diskusi kelompok saya terkait pemahaman tentang radikalisme beragama dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Sebelum saya masuk ke definisi lanjut mengenai radikalisme, saya akan menjelaskan tentang urgensi mengapa saya dan kelompok 5 mengangkat kasus tentang radikalisme beragama dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus yang belakangan ini masih marak terjadi dan beberapa kali masuk dalam headline berita nasional. Radikalisme beragama menjadi masalah serius di berbagai lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Kasus-kasus seperti mahasiswa terlibat dalam aksi terorisme menyoroti ketidakseimbangan antara nilai-nilai agama, terutama Islam, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Radikalisme ini tidak hanya merusak hubungan antar umat beragama, tapi juga mengancam perdamaian dan keberagaman dalam masyarakat. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara nilai-nilai agama, terutama dalam konteks Islam, dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara telah menyebabkan munculnya radikalisme ini. Dalam kasus radikalisme beragama di perguruan tinggi, agama sering digunakan sebagai pembenaran terhadap tindakan ekstrim termasuk terorisme. Namun, ini tidak hanya masalah agama semata. Ini juga merupakan masalah interpretasi dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang diintegrasikan ke dalam kehidupan mahasiswa. Sebagai contoh konkret, kasus terkait mahasiswa terlibat dalam aksi terorisme seperti yang dilaporkan dalam berita mahasiswa terlibat aksi teror, program anti-radikalisme di kampus disebut hanya seremonial dan tidak mengena. Itu merupakan sumber dari berita BBC Indonesia. Adalah bukti nyata dari tantangan radikalisme di perguruan tinggi. Berita ini mencerminkan permasalahan nyata yang harus segera ditangani dan menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dalam mencegah radikalisme di lingkungan kampus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait definisi radikalisme itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan radikalisme? Radikal bermakna secara mendasar atau sampai kepada hal yang prinsip. Radikal dimaknai sebagai istilah politik yang bermakna keras, menuntut perubahan. Istilah ini mengalami perubahan pengertiannya dan berkonotasi pandangan buruk, identik dengan kekerasan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan menghilangkan nyawa seseorang. Radikal juga dapat dipahami sebagai paham atau kepercayaan dengan mengekspresikan keyakinan yang ada untuk membawa perubahan sosial secara ekstrim. Definisi lain mengungkapkan bahwa radikalisme adalah prinsip atau pemakaian yang dilaksanakan dengan cara yang radikal. Secara umum, radikalisme terbagi menjadi 3 macam: radikalisme tindakan, radikalisme politik, dan radikalisme keyakinan atau agama. Penting untuk diingat bahwa radikalisme adalah fenomena kompleks dan dianggap sebagai paham atau sikap yang dapat memicu konflik. Dalam konteks ini, pelanggaran nilai agama dan Pancasila menjadi fenomena konflik, bukan hanya sebagai pemicu konflik. Oleh sebabnya, setiap kasus perlu dianalisis secara individual. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Dampak radikalisme agama. Kehadiran gerakan radikal dapat dengan sengaja dilakukan suatu kelompok. Kelompok ini biasanya menginginkan perubahan pada sistem nilai dan sosial. Radikalisme juga dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial. Radikalisme juga dipengaruhi oleh antropologi yang muncul dari perilaku keagamaan yang berasal dari proses akulturasi dan inkulturasi budaya. Permasalahan radikalisme harus diselesaikan dengan cara melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dampak radikalisme di bidang sosial budaya akan menimbulkan konflik komunal yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berada dalam sistem sosial budaya Indonesia. Konflik tersebut memunculkan disintegrasi terhadap nilai fundamental bangsa Indonesia. Kelompok radikal sampai saat ini masih berusaha untuk meyakini pemahaman ajaran yang diyakininya. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme dalam bidang politik. Kelangsungan politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kelangsungan proses pemerintahan. Untuk menjalankan proses pemerintahan, segala komponen yang terlibat dalam pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan nasional. Situasi politik dalam negeri yang tidak akan stabil karena proses radikalisme dan kekuatan pemerintah akan menguras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Apa aja sih ciri-ciri radikalisme?
ciri-ciri radikalisme itu ada 7 hal. Yang pertama, ada keinginan untuk perubahan besar dalam masyarakat atau politik. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap otoritas yang ada. Ketiga, popularitas pandangan yang tajam. Keempat, potensi untuk tindakan kekerasan. 5, pengaruh ideologi atau keyakinan yang kuat. 6, penolakan terhadap kompromi. 7, seringkali melibatkan kelompok kecil yang berkomitmen. Tujuan utama dari organisasi radikal beragama sering berkaitan dengan interpretasi radikal dan fundamental terhadap agama. Organisasi radikal beragama seringkali memiliki tujuan untuk menghancurkan atau melawan sistem-sistem sekuler dan budaya modern yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka menilai modernitas sebagai bentuk kehancuran moral dan spiritual dan mencoba untuk mengubah masyarakat sesuai dengan visi mereka tentang kebenaran agama. Faktor-faktor radikalisme yaitu ketidakadilan sosial, ketidakpuasan terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, kesenjangan pendidikan, kesenjangan sosial, keterlibatan dalam kelompok radikal, pengaruh lingkungan serta keluarga, pengaruh media sosial, dan pengaruh agama. Selain itu, ada beberapa faktor yang melatar belakangi radikalisme beragama. Yang pertama, ada penafsiran yang ekstrim terhadap ajaran agama. Yang kedua, penolakan terhadap nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan demokrasi. Yang ketiga, keterlibatan dalam kelompok yang radikal. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan keluarga. Dan yang terakhir, pengaruh media sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farintaya Samaretma. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai berita terorisme pada kampus Universitas Brawijaya, yang mana mahasiswa terlibat aksi teror, dan program anti radikalisme di kampus tersebut hanya seremonial dan tidak mengena, yang dilaporkan oleh BBC Indonesia pada tanggal 21 September 2029. Hasil dari analisis kasus itu yang mana kasus radikalisme di kampus masih menjadi masalah serius di Indonesia, seperti pada kasus mahasiswa hubungan internasional Universitas Brawijaya yang ditangkap oleh Densus 88 karena diduga terlibat dalam aksi terorisme dan menyebarkan propaganda ISIS melalui media sosial. Nah, pada kampus tersebut, di mana program antiradikalisme di kampus seringkali dianggap hanya seremonial dan tidak efektif dalam mencegah terjadinya radikalisme di kalangan mahasiswa. Banyak kelompok radikal yang menyasar siswa sejak SMP dan SMA, hingga perlu ada upaya pencegahan dan pembenahan terhadap radikalisme sejak dini. Di sini perlu adanya upaya yang lebih serius dan holistik dalam mencegah dan menangani radikalisme di kampus, termasuk mengintegrasikan prinsip-prinsip toleransi, kerukunan, dan keadilan sosial dalam kurikulum pendidikan agama dan mendukung kegiatan keagamaan yang inklusif. Pendidikan agama yang toleran, kegiatan keagamaan yang inklusif, dan pengembangan kajian keberagaman dapat menjadi solusi dalam mencegah dan menangani radikalisme di kampus. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu pendidikan agama yang inklusif dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang mendukung toleransi, kerukunan memiliki dampak besar dalam mencegah radikalisme di perguruan tinggi. Kasus radikalisme di lingkungan kampus menunjukkan urgensi pentingnya pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang bersifat inklusif. Perguruan tinggi bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan nilai-nilai moral mahasiswa. Dengan memadukan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang positif dalam lingkungan kampus, perguruan tinggi dapat berperan dalam mencegah penyebaran pemikiran radikal dan meningkatkan pemahaman mendalam tentang agama dan keragaman. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan atau institusi, dan masyarakat, merupakan komponen penting dari solusi untuk mengatasi radikalisme di kampus. Dengan pendekatan holistik, diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi wadah yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerukunan di tengah keragaman agama dan keyakinan.